Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel FreeCoX lagi. Video kali ini gue akan ngebahas tentang berita CentOS, yaitu nanti CentOS akan digantikan dengan CentOS Stream tahun depan. Jadi gini, berita ini dikeluarkan oleh Red Hat itu tanggal 8 Desember 2020. Jadi gue baca dari sini. Nah, gue tahunya sebenarnya sih tanggal 10 sih. Nah, sedangkan sekarang tanggal 21 ya, emang udah agak telat ya. Kenapa gue bahas telat? Sebenarnya gue pengen bahas sih kemarin, tapi karena gue sibuk gitu, gue nggak sempet untuk bahas ya. Jadi gue mau sempetin banget bahas karena ini penting buat channel gue, karena di channel gue ini banyak banget ngebahas distro CentOS. Jadi gini ya, jadi ada berita yang sangat tidak menyenangkan kalau dari gua, karena gue ini pengguna CentOS dari dulu. Jadi sebelum gua pakai Red Hat di dunia bisnis, nah sebelumnya gue belajar tuh pakai CentOS. Jadi emang gue belajarnya emang udah lama sih, belajar Linux dari CentOS ini. Nah, jadi pada tahun 2021 ini CentOS 8 bakalan di discontinue. Jadi distributionnya bakalan sampai akhir Desember 2021. Jadi sudah tidak ada lagi CentOS 8 gitu. Jadi untuk CentOS 9 nanti bakalan dirilis, yaitu namanya CentOS Stream ya. Jadi namanya udah CentOS Stream 9. Kayak gitu. Jadi CentOS Stream 9 dan apa namanya? eh ini nih. Jadi CentOS Stream 9. Dan kalau misalkan pada pengguna CentOS 8, ini juga bisa diupdate ke misalkan sebenarnya bisa sih diupdate, tapi harus diupdate jadi Red Hat, full Red Hat. Jadi kalau ingin discontinue, ingin tetap menggunakan CentOS 8, sebenarnya solusinya bisa migrasi ke distro lain atau downgrade ke CentOS 7 atau diupdate menjadi Red Hat. Jadi CentOS ini sebenarnya bisa diupdate menjadi Red Hat. Kayak gitu. Jadi kalau yang udah telanjur menggunakan CentOS 8 itu bisa diupdate menjadi Red Hat. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya, misalkan CentOS tuh gimana gitu loh. Sebenarnya banyak juga yang udah tahu, tapi gue jelaskan dengan singkat. Jadi sebelumnya CentOS itu sebenarnya adalah cloningan dari Red Hat. Jadi ada artikel ini, jadi gue baca. Nah, jadi sebelumnya tuh sebelum ada CentOS Stream yang diberitakan oleh Red Hat ini, jadi CentOS ini adalah cloningan dari Red Hat. Kayak gitu. Jadi misalkan Fedora launching. Nah, jadi paket-paket terbaru atau update-update terbaru itu semua ada di Fedora. Nah, nanti si Red Hat ini bakalan diambil paket-paket yang paling stabil di Fedora, atau misalkan sekarang udah kernel 59. Nah, si Red Hat ini sebenarnya untuk yang versi 8 pun hanya masih pakai kernel 4 gitu. Udah belum pakai yang kernel 5. Ini kan udah 59, ini masih kernel 4 berapa gitu lah gitu. Nah, sama juga CentOS, karena CentOS ini adalah cloningan dari Red Hat. Nah, cuman karena ada model perubahan menjadi CentOS Stream, jadi rilisnya jadi berubah. Jadi Fedora dulu, habis Fedora CentOS baru Red Hat. Jadi nanti CentOS ini menjadi upstream bukan downstream lagi. Jadi udah nggak cloningan lagi. Intinya sih secara singkat dia menjadi betanya Red Hat lah, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi dia nggak langsung rilis jadi seperti sebelumnya. Jadi kalau Red Hat rilis, CentOS rilis kayak gitu. Karena memang cloningan ya, karena sama. Jadi mungkin yang udah pengguna CentOS lama mungkin gak heran kalau misalkan apa namanya paket-paket CentOS tuh bisa dipakai di Red Hat. Mungkin udah nggak heran lagi, karena memang ini nih cloningan, nggak ada bedanya, sama. Nah, cuman yang membedakan adalah CentOS ini adalah bisnis ya, bisnis partner atau prinsipal. Jadi kalau misalkan kita main di project atau di tempat bisnis yang memang butuh dukungan prinsipal, nah khususnya produk open source, nah kita bisa menggunakan Red Hat. Sebenarnya nggak cuma Red Hat sih, di
open source ini ada 3, yaitu ada Red Hat, ada SUSE, ada Canonical Ubuntu. Jadi kita bisa menggunakan salah satu ketiga prinsipal itu. Nah, cuman di sini gue bahas Red Hat aja karena memang berita yang tidak menyenangkannya gue denger CentOS sih. Ini berita yang tidak menyenangkan menurut gue. Jadi kalau misalkan kita di project itu ada syarat adalah butuh dukungan prinsipal. Nah, kita pakai Red Hat. Nah, kalau memang nggak ada dukungan kita bisa pakai CentOS, dan kalau sebenarnya kita nggak ada masalah juga menggunakan production CentOS kalau memang user-user yang memang sumber daya manusianya sudah mengenal Linux dan sudah terbiasa confident dengan Linux, sebenarnya sudah tidak masalah karena memang CentOS ini stabil kok, banyak yang pakai kok, customer saya pun banyak banget yang pakai CentOS gitu. Nah, cuman pola ini, rilis ini, cycle ini bakalan diubah menjadi ini. Ini yang bikin saya berita buruk sih menurut saya. Jadi secara tidak langsung CentOS ini di-kill lah oleh Red Hat lah, menjadi beta lah. Jadi udah nggak cloningan lagi, jadi sudah nggak stabil lagi lah intinya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi intinya CentOS ini tadinya sampai tahun 2029 menjadi discontinue menjadi tahun 2021. Jadi saran saya kalau yang ingin masih menggunakan CentOS, jangan pakai CentOS 8. Pakai CentOS 7 aja karena CentOS 7 itu masih disupport sampai tahun 2024. Jadi kalau ada server baru yang ingin di-deploy server baru, jangan pakai CentOS 8 kecuali memang pengen di-update menjadi Red Hat gitu. Jadi kalau ingin di-update menjadi Red Hat dari CentOS 8 menjadi Red Hat untuk tahun depan itu boleh. Tapi kalau tidak ada keinginan untuk di-update menjadi Red Hat, menggunakan lebih baik pakai CentOS 7 dulu aja. Jadi sambil menunggu Rocky Linux ya. Jadi saya juga ngebaca artikel, yaitu ini besoknya nih ngeluarin artikel nih. Jadi founder Linux yang bernama ini Grigory M. Korzer ini, maaf ya kalau salah sebut ya. Jadi dia membuat project yaitu Rocky Project. Seperti ini Rocky Project. Jadi ini adalah sebagai distro Linux. Nggak cuma Rocky sih, ada juga Linux ya, dari Cloud Linux kalau nggak salah ya. Ada 2 distro cuman belum rilis. Nah, mungkin nanti saya akan menunggu rilis si Rocky ini, bagaimana rilisnya. Nah, nanti gue bakalan bahas gitu di channel gue kalau dia udah rilis. Ya maaf ya kalau misalkan gue bahasnya ini telat. Mungkin yang udah tahu lama sih. Kalau gue emang karena gue sibuk sih. Nah, ini adalah life cycle untuk Red Hat. Ya. Jadi sebenarnya life cycle ini kalau kita lihat di CentOS 8 ini dia planningnya sampai 2029. Nah, ini sama sebenarnya kayak CentOS. Nah, cuman sama si Red Hat ini dia di-kill sampai sini. Berarti sampai terakhir kalau nggak salah 8.4 doang sih. 8.4 sudah. Kayaknya sih sekarang ini kayaknya emang di repositorinya udah mulai diiniin. Udah mulai di-kill-killinnya sama si CentOS nih. Kayak gitu sih. Nah, karena kenapa gue bahas ini ya, yang tadi gue bilang sih, gue banyak banget menggunakan CentOS, apalagi kalau video gue tentang OpenStack kan gue udah semangat tuh gue pakai CentOS 8 update, ternyata gue dapat berita yang memang CentOS 8 ini sudah di-kill ya. Intinya sih CentOS ini udah rest in peace ya. Aduh, bahasa Inggris gue jelek banget, maaf ya kalau bahasa Inggris gue jelek. Jadi ya ini nih, gue ada website ini, nanti gue bakalan taruh di description gue link-link berita-berita ini. Dan ini berita yang tidak menyenangkan kalau menurut gue sebagai komunitas Linux, sebagai pecinta Linux dan komunitas Linux. Jadi ya gue agak kayak orang berduka lah gitu kehilangan CentOS, yang memang CentOS ini gue udah berapa tahun, jadi gue belajar Linux ini untuk Linux server khususnya itu gue belajar CentOS karena CentOS ini memang diprioritaskan khusus untuk distribusi Linux server, bukan desktop tapi untuk server. Itu beda kayak Fedora ya. Fedora kan ada Fedora desktop, ada Fedora server. Kayak Ubuntu juga gitu kan, ada Ubuntu
server Ubuntu desktop gitu. Tapi kalau CentOS ini dia memang khusus CentOS. Kayak Red Hat gitu kan. Intinya Debian lah, sama kayak Debian juga, dia memang khusus untuk server gitu. Kayak gitu. Jadi saran gue kalau ingin menggunakan CentOS ya pakai CentOS 7, jangan pakai CentOS 8, atau pakai Debian atau pakai Ubuntu server. Tapi gue lebih enak sih pakai Debian, karena Debian itu menurut gue sih, gue lebih suka di Debian karena Debian itu memang distribusi khusus server. Kalau Ubuntu tuh dia ada desktop, ada server, jadi gitu ya. Jadi pakailah yang memang untuk server. Ya mungkin beritanya sekian dari saya. Berita yang sangat tidak menyenangkan ini, karena gue ngomongnya juga agak terbata-bata ya, karena sedih juga gue kalau denger kayak gini ya. Tadinya sih gue pengen bikin apa namanya, tutorial Octopus ya, chat untuk chat storage, tapi gue pakai Octopus. Nah karena gue dengar berita seperti ini, jadinya gue, aduh ya ampun. Nanti deh gue pikirin lagi, nah gue mau bikin tutorial. Jadi gue udah ada OpenStack kan di lab tuh, OpenStack gue. Jadi gue pengen misal tadinya misal chat Octopus, gue udah semangat, gue mau nambah node. Tapi dengar berita seperti ini, gue jadi down. Semangat gue asem memang. Ya udahlah, jangan berapa lama kalau gitu. Saya tutup video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.